Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, ayyuhal hadirun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat usia yang panjang. Demikian juga yang lebih dari itu semua adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tentu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harusnya kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, qayyidu ni'amallah bisyukri. Ikatlah nikmat Allah itu dengan rasa syukur. Jadi kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat tersebut, bahkan menambahkan nikmat tersebut kepada kita, maka kita ikat dengan rasa syukur. Kalau kita ingin senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, banyak-banyak syukur kalau kita diberikan kesehatan. Kemudian juga nikmat yang lainnya. Dan yang terpenting kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iman dan juga ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bermanfaat untuk menghidupkan hati, nutrisi bagi hati kita. Sebagaimana jasad kita, fisik kita juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan asupan makanan, minuman, sehingga bisa terus berlanjut, kehidupan hati, kehidupan jasad ini. Demikian juga hati kita yang membutuhkan asupan, membutuhkan nutrisi agar dia tetap hidup, tidak sakit, bahkan tidak mati. Karena memang hati kita juga sama seperti fisik. Fisik kita itu kadang sakit, kadang dia juga sehat, kadang juga ada orang yang sampai meninggal dunia. Demikian juga dengan hati juga sama. Hati kita juga sama kondisinya. Kadang dia sehat, kadang dia juga sakit, dan kadang bahkan ada yang sampai hatinya itu mati. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga mengetahui apa saja nutrisi yang baik untuk hati kita, untuk keberlangsungan hati kita. Dan juga apa saja yang bisa merusak hati kita. Maka sesungguhnya sesuatu yang bisa merusak hati kita adalah kemaksiatan. Semua kemaksiatan, semua dosa adalah racun bagi hati kita. Adalah sesuatu yang bisa menyebabkan hati kita mati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak dalam syairnya, beliau mengatakan ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwa dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan terkadang bisa mewariskan kehinaan bagi orang yang terus melakukannya, melakukan dosa.
Wa tarkudz dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa itu adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan baik bagi jiwamu yaitu meninggalkan dosa, menjauhi dosa. Sehingga semua dosa, kemaksiatan itu punya pengaruh terhadap hati kita. Punya pengaruh dampak negatif terhadap kehidupan kesehatan hati kita. Semakin banyak dosa dilakukan, maka semakin sakit hati tersebut. Bahkan bisa jadi kalau sampai parahnya bisa menjadikan hati itu hati yang mati. Adapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang bisa menghidupkan hati. Semua ketaatan, semua bentuk amal soleh itu bisa menghidupkan hati kita. Ya sebagaimana makanan dan minuman bagi fisik kita, jasad kita. Ketika makanan, minuman itu kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup jasad kita, fisik kita, maka demikian juga ketaatan itu adalah suatu hal yang lazim bagi kita agar bisa terus berlangsung kehidupan hati kita. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang saleh mengatakan ya ajaban minan nas. Yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Sungguh mengherankan manusia itu. Mereka menangisi yang mati jasadnya tapi tidak pernah menangisi yang mati hatinya. Padahal yang mati hatinya itu yang lebih parah. Yang lebih parah itu ketika seseorang mati hatinya. Ini yang lebih parah. Kenapa? Karena dampaknya itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Orang yang mati hatinya itu kerugiannya bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau yang mati fisiknya mungkin hanya sekedar dunia saja yang dia tinggalkan. Tapi mati hatinya, maka itu akan terbawa sampai ke akhirat. Oleh karenanya sungguh mengherankan orang yang banyak menangisi orang yang mati fisiknya, jasadnya, tapi kalau mati hatinya mereka tidak pernah menangisinya. Maka di sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ketaatan itu adalah suatu hal yang lazim bagi kehidupan hati seorang hamba. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa amal ibadah secara khusus yang punya kaitan erat dengan kehidupan hati kita. Maka yang pertama adalah zikrullah azza wa jalla wa tilawatul Quran. Yang pertama adalah zikrullah, zikir, dan juga membaca Al-Quran. Jadi ini poin yang pertama, amal ibadah yang bisa kita kerjakan agar hati kita itu tetap hidup, hati kita itu sehat, maka banyak-banyak zikir dan juga tilawatul Quran. Kemudian yang kedua adalah al-istighfar. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ad-du'a. Yang ketiga adalah doa. Memperbanyak doa. Kemudian yang keempat, as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, qiyamul lail, yaitu melaksanakan salat malam. Ini 5 amal ibadah yang bisa menghidupkan hati seorang hamba. Maka di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita mungkin bahas beberapa hal saja karena memang keterbatasan waktu. Sedapatnya kita dari poin-poin yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah zikrullah azza wa jalla wa tilawatul Quran, yaitu zikir dan juga tilawatul Quran. Wa daruratu dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-dzikru lil qalbi kalma'i lis-samak, fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'. Keutamaan zikir atau urgensinya zikir bagi hati ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu
Zikir ini bagi hati bagaikan air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika dikeluarkan dari air? Ya. Kira-kira gimana, Pak? Kalau ikan itu dikeluarkan dari air gimana kira-kira? Mati, Pak ya. Mati, ya. Ya mungkin tidak sekaligus mati, dia berlangsung bertahap matinya, ya. Tersiksa terlebih dahulu karena kekurangan oksigen, ya. Karena dia tidak bisa hidup tanpa air ikan ini. Nah, demikian juga dengan hati, ya. Hati kita itu butuh kepada zikir. Ketika zikir itu dikeluarkan dari hati, maka hati bisa menjadi mati. Ya. Ini ungkapan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan perumpamaan zikir bagi hati itu bagaikan air bagi ikan. Maka ketika ikan itu dikeluarkan dari air, maka otomatis ikan itu akan mati. Demikian juga hati kita. Ketika hati kita kosong dari zikir, maka bisa jadi hati kita itu menjadi hati yang mati. Oleh karenanya, janganlah sampai kita terlewatkan satu hari, jangan sampai kosong dari zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim ma yaqrabu min 80 faidah fi kitabih Al-Wabilus Sayyib. Dan Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib sekitar 80 faidah dari zikir. Ya. Banyak faidahnya zikir ini. Ibnul Qayyim bahkan sampai menyebutkan 80 faidah dari zikir ini dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Fananqulu ba'daha bi'idznillah ta'ala wa nansahu bil'audati ilal kitab al-madhkur li'azimi naf'ihi. Maka kami di sini akan menyebutkan sebagiannya saja dan kami nasihatkan kepada hadirin atau pembaca untuk bisa merujuk kembali kepada kitab yang tadi kita sebutkan karena agungnya manfaat dari kitab tersebut. Jadi Al-Wabilus Sayyib karangan Ibnul Qayyim, di sana disebutkan ada 80 faedah dari zikir. Adapun di sini kita sebutkan sebagiannya saja. Ya, kalaupun ingin mengetahui lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, kita bisa langsung merujuk ke dalam kitab yang tadi disebutkan Al-Wabilus Sayyib. Wa min fawaidi wa min hadhil fawaid, di antara faedah dari zikir itu anna dzikra qutul qalbi warruhi fa idza faqadahu al-'abdu sara bimanzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Di antara faedah zikir ini bahwa zikir itu adalah makanan pokok bagi hati dan juga ruh. Jadi hati kita, ruh kita itu butuh makanan dan makanan pokoknya adalah zikir. Sehingga kata beliau ketika seorang hamba kehilangan zikir, maka dia itu seperti kedudukan, seperti posisi jasad ketika dihalangi dari makanan pokoknya. Makanan kita, misalkan orang Indonesia, makanan pokoknya nasi, gitu ya. Kita tidak makan nasi dan lain sebagainya lah. Gitu ya. Intinya kita tidak makan sama sekali selama 1 hari. Bisa, Pak? Masih bisa, Pak ya? Masih bisa 1 hari, masih kuat. Biasanya kan puasa gitu ya. 1 hari masih kuat. Gitu ya. Tapi kalau sampai 2 hari, mulai lemas gitu ya. 3 hari mulai sakit ya, merasakan sakit luar biasa. 4 hari, 1 minggu, kira-kira kuat sampai 1 minggu tidak makan, Pak. Ada yang kuat 1 minggu tidak makan, Pak. Tidak makan, tidak minum gitu ya. Tidak kuat gitu ya. Jarang. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit sekali orang yang kuat bertahan tanpa makan minum selama 1 pekan gitu ya. 1 minggu. Apalagi sampai 1 bulan, 1 tahun. Nah, sama ketika zikir ini kan makanan pokok bagi hati dan juga ruh kita ini. Kalau sampai mungkin 1 hari ya, tanpa zikir kita tidak
merasakan hal yang signifikan mungkin perubahannya, dia masih biasa, dia. Tapi kalau sudah 1 minggu, sudah sampai 1 bulan, sampai 1 tahun, itu sangat terasa dampaknya. Ya. Bagi hati kita, bagi roh kita itu, kalau kita tidak zikir sama sekali, melewati hari-hari tanpa zikir, akan terasa sekali dampaknya. Ya. Oleh karenanya, kebutuhan kita, ya kebutuhan hati kita kepada zikir itu sangat luar biasa. Karena dia adalah makanan pokoknya. Ya. Bagi ruh kita, bagi hati kita. Wa minha, kemudian diantara faedah zikir yang lainnya, annahu yatrudus syaitan wa yuqmi'uhu wa yukassiruhu. Bahwa zikir ini bisa mengusir setan, bisa menekan syaitan, bahkan bisa ya mematahkan syaitan. Jadi zikir ini di antara faedahnya adalah bisa mengusir setan. Salah satu di antara contohnya adalah hadis Nabi SAW. Aqada syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Kata Nabi, setan akan mengikat 3 ikatan di tengkuk salah seorang di antara kalian apabila dia tidur. Jadi kalau kita tidur, setan itu akan mengikat tengkuk kita, ya, tengkuk di belakang leher kita. 3 ikatan. Kemudian beliau mengatakan, yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, ya, malam itu masih panjang, tidurlah. Ya. Di setan itu membisiki kita yang tidur, kemudian diikat dengan 3 ikatan sambil mengatakan tidurlah, tidur. Malam ini masih panjang. Ya. Gak usah bangun, gak usah sholat. Tidur saja, nikmati tidur. Maka kata Nabi SAW, fa in istaiqadha fa dzakarallah in hallat uqdatun. Kalau dia bangun, kemudian dia zikir, maka terlepaslah 1 ikatan tadi. Ya. Jadi ikatan syaitan itu akan lepas ketika kita bangun, kemudian zikir. Nah, zikirnya apa kira-kira apa? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Doa bangun tidur. Atau zikir yang lainnya. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan zikir, ya. Ketika bangun tidur, zikir. Maka 1 ikatan itu akan lepas, ya. Kemudian kata Nabi, fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Kalau kemudian dia bangun zikir lalu dia wudu, maka lepas lagi 1 ikatan, ya. Nah ini kalau kita bangun tidur, kemudian kita usahakan zikir, kemudian kita wudu. Kemudian kata Nabi, fa in shalla in hallat uqdatun. Kalau dia salat, maka lepas lagi 1 ikatan. Berarti berapa ikatan yang sudah lepas, Pak? 3-tiganya sudah lepas, ya. 3 ikatan itu sudah lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka pada pagi harinya dia akan nasyid, akan semangat, ya. Akan semangat dalam menjalani harinya. Thayyiban nafsi, akan gembira, ya. Akan bahagia. Nah, ini kan kalau kita rasakan sendiri. Kalau kita tidur, bangun tidur, ya walaupun tidak malam hari, mungkin waktu subuh lah, ya. Kita bangun, kemudian kita zikir, kita langsung ambil wudu, kemudian ke masjid untuk sholat, itu terasa beda, ya. Dengan kita bangunnya kesiangan, gitu, ya, dan lain sebagainya. Ada mungkin di antara orang itu bangun kesiangan akhirnya tidak sholat sama sekali. Ya. Maka di sini kata Nabi, kalau tidak wa illa wa asbaha khabitan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan hal yang tadi disebutkan, dia ketika bangun pertama kali tidak zikir, kemudian dia tidak wudu, dia tidak sholat, maka pada pagi harinya dia akan khabitan nafsi. Tidak akan merasa nyaman jiwanya, kaslan, akan merasakan rasa malas yang luar biasa. Akan malas. Ini
kuncinya ya, bahwa zikir itu bisa mengusir setan ya. Bisa mengusir setan. Di antara juga mungkin zikir ketika masuk ke dalam kamar mandi, masuk WC. Apa doanya masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari setan laki-laki dan juga setan perempuan ya. Ya, kita masuk dalam kamar mandi, ke WC, membaca doa zikir ya. Kemudian ketika kita melepaskan pakaian, kita ingin ganti pakaian ya. Kan syaitan juga melihat kepada kita ya. Kalangan jin itu kan melihat kepada kita, termasuk aurat kita ya. Nah, ketika seseorang itu melepaskan pakaiannya, kemudian dia mengucapkan zikir bismillah, maka akan terhalang antara aurat dia dengan pandangan syaitan ya. Jadi zikir ini di antara keutamanya adalah bisa mengusir syaitan ya, bisa membentengi diri kita dari syaitan. Wa yurdir rahmani azza wa jalla, bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi, bisa menghilangkan kesedihan, kegundahan dalam hati kita ya. Jadi kalau kita mungkin merasa gelisah, merasa sedih gitu ya, galau, maka di antara hal yang bisa menghilangkan hal itu semua adalah dengan zikir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karibun aw bala'un min bala'id dunya da'a bihi yufarraju anhu. Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi, apabila ada salah seorang di antara kalian ditimpa oleh kesulitan, ditimpa oleh musibah dari musibah-musibah dunia ya. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kelapangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu bala, maka dikatakan kepada Nabi, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, du'a'u dhinnun, yaitu doanya Dhunnun. Doanya Dhunnun. Siapa Dhunnun ini, Pak? Dhunnun ini adalah Nabi Yunus alaihis salam. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? Yaitu doanya beliau ketika dimakan ikan paus gitu ya, atau ikan yang besar di lautan ya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam wa dhannun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ketika Nabi Yunus alaihissalam itu pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah ya. Kenapa marah, Pak? Karena dakwahnya itu tidak diterima, jengkel Nabi Yunus alaihissalam ya. Beliau juga manusia ya. Nabi Yunus juga manusia. Ketika dakwah, kemudian dakwahnya tidak diterima oleh masyarakatnya, merasa kecewa, merasa jengkel. Akhirnya beliau tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yunus alaihissalam ya. Diuji oleh Allah. Ternyata diujinya adalah dengan dimakan oleh ikan ya. Ketika Nabi Yunus menaiki ke sebuah kapal, kemudian ternyata di tengah lautan kapal itu mulai oleng gitu ya, karena banyaknya muatan tersebut. Akhirnya di antara mereka punya inisiatif untuk mengurangi beban kapal tersebut ya. Salah satunya adalah dikurangi orangnya ya. Dikeluarkan orangnya. Maka diundilah di sana. Yang keluar ternyata Nabi Yunus alaihissalam. Dilemparkan ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan paus. Maka di sini kata Allah, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Dhulumat, bukan cuma satu. Kalau satu itu dhulmah.
Satu kegelapan. Ini zulumat kata Allah, kegelapan-kegelapan. Nah, kegelapan tersebut yang pertama adalah kegelapan perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus itu tidak ada cahaya. Tentu gelap sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam kegelapan malam. Karena kejadiannya malam hari. Kemudian yang ketiga adalah kegelapan lautan. Ya. Jadi di dalam dasar laut itu sangat gelap. Ya. Nah disinilah Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya. Beliau merasakan bahwa beliau sudah melakukan kezaliman. Apa kezalimannya? Meninggalkan kaumnya. Ya. Makanya beliau mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam dan kami selamatkan dia dari kegundahan atau kegelisahan yang menimpa beliau, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau kita mengucapkan doa ini dalam keadaan kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar bagi masalah yang sedang dia hadapi. Sebagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah selamatkan beliau, ya. Akhirnya Allah perintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yajlibu lahul faraha wasurur wal batsha. Demikian juga zikir itu faedahnya bisa mendatangkan kebahagiaan, ya. Bisa mendatangkan kesenangan, kegembiraan dalam hati kita. Bahkan bisa mendatangkan ketenangan, ya, ketenangan jiwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati bisa menjadi tenang, hati tentram, ya. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang, tentram, gembira, bahagia, ya, maka banyak-banyaklah berzikir. Banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir ini bisa mewariskan kepada seorang hamba itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yurithul 'abda dzikrullahi azza wa jalla lahu. Demikian juga zikir itu bisa menjadikan seorang hamba itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, ya. Jadi kalau kita diingat oleh Allah itu, kan itu luar biasa. Ketika kita dapat musibah, Allah ingat kita, Allah bantu. Ketika kita mendapatkan, ya, ujian, Allah akan tolong kita. Ketika kita juga mendapatkan kebahagiaan, Allah akan mengingat kita juga. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mengingat kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Kalaupun kata beliau, ya, zikir ini tidak ada keutamaannya selain yang kita sebutkan tadi, maka ini sudah cukup sebagai keutamaan dari zikir tadi, ya. Jadi kalau tidak ada keutamaan yang lain misalkan, ya, kecuali yang sudah kita sebutkan, ini saja sudah cukup bagi kita, ya, bahwa zikir itu sangat besar manfaatnya bagi kita. Kemudian beliau menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bil yaumi mi'ata marrah, pada satu hari itu sebanyak 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara salah satu zikir pagi, ya. Zikir pagi, Pak. Pagi petang. Itu ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap hari. Kanat lahu adla asyri riqab, maka dia akan memperoleh pahala seperti membebaskan 10 orang budak, ya. 10 budak, ya, dibebaskan. Berapa harga budak itu? Tidak tahu, Pak, ya. Harga budak ya macam-macam, Pak, ya. Tergantung dari kondisi budaknya. Adapun Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau itu disiksa di tengah gurun pasir, di tengah teriknya matahari, ditindih batu besar di badannya, ya, ketika disiksa oleh tuannya, maka dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah ini hanya mengucapkan ahadun ahad, ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memberikan tawaran kepada tuannya. Berapa kamu jual budak ini sehingga saya bisa bebaskan, ya. Saya beli, ya. Kemudian ternyata tuannya ini memberikan nominal yang cukup besar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Dia minta 9 uqiyah, ya. 9 uqiyah itu berapa gram emas, ya. Jadi uqiyah itu hitungan emas, ya. 9 uqiyah kalau di total dirupiahkan saat ini, jika memang harga emas 900.000. Kalau sekarang berapa, Pak? Sudah tinggi, Pak, ya? Sudah 2 juta? Masya Allah, ya. Kalau 1 juta saja itu sekitaran 250-an juta, gitu, ya. Kalau 2 juta berarti 2 kali lipatnya, 500-an juta, ya. 500 juta untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Yaitu kalau misalkan nominalnya seperti Bilal bin Rabah, mungkin 500 juta. Atau mungkin kita pukul rata berapa, ada yang 10 juta, ada yang mungkin 50 juta. Nah, kalau kita membaca zikir ini setiap hari 100 kali, ya, atau 1 hari saja 100 kali, kita mendapatkan faedah pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, tapi tidak sampai sini saja faedahnya dari zikir tersebut. Kata Nabi, dan dituliskan baginya 100 kebaikan. Ya. Dicatat 100 kebaikan, ya. Kalau dia bisa zikir dengan zikir ini 1 hari, pertama dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Kemudian yang kedua dituliskan, dicatatkan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapuskan 100 kesalahan dia. Masya Allah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari tersebut sampai masuk waktu sore harinya. Ya. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar minhu. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan hal yang lebih utama, lebih baik daripada zikir ini kecuali seseorang yang mengamalkan lebih daripada bilangan tersebut, ya. Kalau orang itu bisa berzikir dengan zikir ini, itu sudah sangat luar biasa baiknya. Tidak ada yang bisa menandingi orang dengan zikir ini kecuali kalau dia mengamalkan lebih daripada itu. Kira-kira butuh berapa waktu lama, Pak, untuk mengucapkan zikir ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Butuh berapa waktu, Pak? 1 jam? Wah, kelamaan kalau 1 jam, Pak. Setengah jam? Masih kelamaan, Pak. Kira-kira berapa menit, Pak? Sebetulnya kalau kita sudah lancar, sudah sering mengucapkan zikir ini, lancar mengucapkannya, insya Allah 5 menit sudah cukup waktu mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali, ya. 5 menit itu kan sebentar, Pak, ya.
Kita luangkan waktu, duduk sebentar, mengucapkan doa ini atau zikir ini, kan kita dapatkan faedah yang luar biasa. Ya. Kalau kita ingin misalkan langsung di pagi hari, ya sudah di pagi hari. Kalau misalkan keberatan mungkin bisa dicicil lagi. Ya. Sambil juga kita, kan zikir itu tidak ada batasan tempatnya. Harus di masjid, tidak ada. Ya. Harus dalam kondisi seperti apa, nggak ada. Ya. Zikir itu kan luas sebetulnya, fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisa di masjid, ketika kita di jalan naik motor. Bisa juga ketika kita duduk di kantor, sambil kita mengerjakan tugas, sambil zikir lisannya, hatinya tidak lupa. Ya. Sambil jalan, sambil ngomong anak dan sebagainya, itu bisa semuanya, ya. Bisa dilakukan. Jadi ini bisa lebih fleksibel, lebih mudah sebetulnya untuk kita amalkan. Baik, kemudian beliau menukilkan beberapa perkataan dari sahabat dan juga para ulama, para salafun saleh terkait dengan zikir ini. Di antaranya kemudian salah satu di antara zikir juga yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Jadi subhanallah wa bihamdi. Ini ringan sekali, Pak. Pendek. Subhanallah wa bihamdi itu akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Kita satu aja nggak punya di dunia, Pak ya. Ya berarti kita lomba-lombanya banyak-banyak di surga. Banyak-banyak kan kita lomba-lomba untuk punya tanaman kurma di surga nanti, ya. Dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini kan ringan, ya. Sambil nyantai, sambil jalan, ya. Sambil naik motor, naik kendaraan, tetap fokus tapi juga lisan zikir. Ya, hati ini tidak lalai. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an usabbihallaha ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillah. Sungguh ya, aku ini bertasbih kepada Allah dengan tasbih. Tasbihat itu lebih aku cintai daripada menginfakkan beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dzikru dawa'ul qaswatil qalbi, dawa'un liqaswatil qulub. Dan zikir ini adalah obat bagi kerasnya hati kita, ya. Kalau kita merasa hati kita kok seperti keras, gitu ya, ketika dibacakan Al-Quran kok tidak ada pengaruhnya sama sekali, gitu ya. Padahal di antara ciri orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, gitu ya. Hatinya bergetar karena takut, gitu ya. Karena tersentuh hatinya. Nah kalau kita kok misalkan dibacakan Quran tidak ada efeknya sama sekali, kok merasa seperti keras hati kita, maka lembutkanlah hati kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang itu pernah berkata kepada Hasan, ya, Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepadamu kerasnya hatiku. Maka beliau mengatakan, adbihu bidzikri, lunakkanlah dengan zikir, ya. Jadi lunakkan hati kita itu dengan zikir. Kalau hati kita ingin lunak, ya, ingin lembut hati kita, tidak keras, maka lembutkanlah dengan zikir, ya. Kemudian yang berikutnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Allah dan tidak zikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati, ya. Orang yang zikir itu orang yang hidup, ya. Hidup hatinya, ya. Dan adapun orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati, ya. Bukan mati jasadnya atau fisiknya, tapi mati hatinya.
Kemudian yang berikutnya wa dawamu dzikri takfirun li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Mendawamkan zikir, memperbanyak zikir itu bisa memperbanyak syuhud, saksi untuk kita pada hari kiamat. Karena kita juga butuh saksi yang menguatkan kita. Ya, artinya yang membela kita nanti di akhirat. Ya. Apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Di antara yang bisa menjadi saksi untuk kita itu adalah anggota tubuh kita. Lisan kita nanti bersaksi, jari kita juga bersaksi. Ya. Nah, kalau kita memperbanyak zikir, otomatis lisan akan menjadi saksi untuk kita, penguat untuk kita hari kiamat nanti. Ya Allah, nanti ketika ditanya, ya, apa yang akan yang dia gunakan di dunia atas nikmat yang telah aku berikan, ya nanti tangan akan mengatakan, ya Allah, fulan dia senantiasa menggunakan jari jemari dia untuk zikir, ya. Dia gunakan lisan dia untuk zikir. Dia gunakan mata dia untuk membaca Al-Quran, untuk zikir juga. Ya. Maka ini menjadi memperbanyak saksi kita pada hari kiamat. Wa syababun listighalil 'abdi 'anil kalamil batil minal ghibah wan namimah wa ghairi dzalika. Dan sebab untuk bisa menyibukkan seorang hamba itu dari mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Ya. Zikir itu bisa menjadi rem untuk kita supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang batil, perkataan yang batil, perkataan yang buruk. Contohnya misalkan ghibah. Kenapa orang itu ghibah? Karena ya lisannya itu kan tidak punya kerjaan, ya, tidak ada kesibukan. Ya. Akhirnya karena tidak ada kesibukan, ya membicarakan akhirnya keburukan orang lain. Coba kalau kita sibukkan dengan zikir, ya kan tidak ada celah untuk ke sana. Ya. Kan saya lagi zikir, ya, lagi zikir. Akhirnya tidak jadi ghibah, ya. Namimah tidak ada, ya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini di antara faedah dari zikir itu ya bisa menghalangi kita dari keburukan atau dosa yang ditimbulkan dari lisan. Baik, kemudian yang berikutnya wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala au min afdhalidz dzikri tilawatul Quran. Dan yang paling afdal dari zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya, afdalul dzikri adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Wa dzalika litadammunihi li adwiyatil qalbi, karena membaca Al-Quran itu mengandung obat bagi hati. Ya. Wa ilajuhu min jami'il amrad, menjadi ilaj, obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ya. Di penyakit apapun sebetulnya itu ya, sebetulnya bisa diobati dengan Al-Quran. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi syifa, menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Di Al-Quran itu sendiri sebagai obat sebetulnya. Ya. Kalau kita ingin sembuh dari berbagai macam penyakit, banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, makanya di antara ruqyah juga kan dari Al-Quran. Ya. Ruqyah. Salah satunya ada di antara sahabat Nabi SAW. Ya. Pernah suatu ketika ada rombongan sahabat Nabi melewati suatu kaum, minta untuk dijamu. Ya. Tapi ternyata mereka ditolak oleh kaum tersebut. Akhirnya sahabat ini, ya, satu kelompok dari sahabat ini, rombongan dari sahabat ini akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Ya. Kemudian mereka beristirahat di suatu tempat yang lainnya. Ketika mereka beristirahat, ternyata ada satu orang dari kaum tersebut yang datang menyusul. Ya. Kemudian mengatakan, apakah ada di antara kalian yang bisa ruqyah? Ya. Ruqyah itu jampi-jampi kalau diartikan. Ya. Dalam bahasa kita itu jampi-jampi. Hanya orang-orang dulu juga sering jampi-jampi, Pak. Ya.
Tapi jambi-jambinya ya jambi-jambi yang sesuai dengan adat kebiasaan mereka gitu ya. Maka ada salah seorang di antara sahabat yang berdiri, saya bisa gitu ya. Bisa. Jadi ternyata ketua atau apa namanya? Ya, pimpinan sukunya ini, ketua sukunya, dia itu terkena atau tersengat suatu binatang. Kemudian tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya dipanggillah satu orang tadi, dibawa satu orang ini, tapi dia mempersyaratkan, syaratnya kalau nanti dia sembuh, beri kami beberapa ekor kambing atau domba ya, sebagai imbalannya. Akhirnya mereka setuju, kemudian datang, dibacakan kepada orang tadi surat apa kira-kira Pak? Suratnya sudah hafal kita semua. Gitu. Kalau kita amalkan itu insya Allah sudah bisa sebetulnya. Yang dibacakan oleh sahabat ini ternyata surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, qadarullah ternyata orangnya sembuh. Ya. Akhirnya diberikanlah imbalan sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya. Dia kembali dengan bawa berapa ekor kambing gitu ya, kepada sahabat. Ternyata mereka masih ragu, ini boleh enggak seperti ini gitu ya. Akhirnya dibawa kepada Nabi SAW, kemudian diceritakan. Kemudian kata Nabi, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau Al-Quran itu sebagai ruqyah? Artinya Nabi itu membenarkan, ya, membenarkan bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya. Makanya mungkin kalau kita sakit, ya, minimal ikhtiar pertama kita. Ya. Ikhtiar pertama kita mungkin bisa bacakan Al-Fatihah, kemudian kita minumkan di air. Ya. Jadi kita bacakan Al-Fatihah, minum ya dari air yang sudah kita bacakan Al-Fatihah. Insya Allah ini juga termasuk di antara cara untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Taib. Wa amradul qalbi tajma'uha amradu syubuhat wa syahawat. Dan penyakit hati itu ya terkumpul dari dua penyakit sebetulnya. Penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Ya. Ini penyakit hati. Bisa jadi orang itu jatuh ke dalam penyakit syubhat. Ya. Sehingga dia merusak pemahaman agamanya, merusak dalam kategori ibadahnya. Ya. Ada yang rusak gara-gara penyakit syahwat. Ya. Sehingga dengan Al-Quran ini bisa menyembuhkan dua penyakit ini. Ya, dua penyakit ini. Dengan Al-Burhan Al-Qati'ah, dengan bukti yang nyata, dengan bisa menjelaskan al-haq daripada batil, maka dengan inilah penyakit syubhat itu akan hilang. Ya. Wabil jumlah fa'anfa'u syai'in lil 'abdi huwa dzikrullah azza wa jalla. Kesimpulannya bahwa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini menjadi tenang ya. Wa afdalu dzikri tilawatu kitabillah azza wa jalla. Dan afdalu dzikr itu adalah membaca kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah. Nah ini di antara bentuk zikir, yaitu membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Ya. Kalau kita melakukan transaksi dengan Allah itu tidak akan rugi. Ya. Allah balas. Allah pasti balas setiap amal soleh yang kita kerjakan. Jadi tidak akan pernah kita rugi. Liyuwafiyahum ujurahum, maka Allah akan penuhi ya,
pahala-pahala mereka wa yazidahum min fadli. Kemudian Allah akan tambahkan untuk mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Kemudian beliau juga menukilkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi. Orang yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi, dan dia mahir dalam membacanya. Mahir di sini adalah bacaannya lancar, bacaannya sesuai dengan tajwidnya, gitu ya. Atau mungkin mendekatilah, gitu ya. Nanti sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, gitu ya. Ma'asafaratil kiramil bararah, kata Nabi, bersama safaratil kiramil bararah, bersama makhluk yang mulia, utusan Allah yang mulia, lagi berbakti. Kira-kira siapa, Pak? Para malaikat, ya. Kalau orang itu bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya benar, ya, bacaannya lancar, maka Allah golongkan bersama para malaikat, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Kata Nabi, dan yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata dalam membacanya, dia merasa kesulitan dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya. Jadi tetap dia dapatkan 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama, pahala membaca Al-Qur'annya, ajru tilawah. Jadi dia tetap baca Al-Qur'an, dapatkan pahala walaupun bacaannya masih terbata-bata, bacaannya masih kurang baik, masih dapat pahala. Yang pertama bacaannya, yang kedua ajrul ijtihad wal masyaqqah, yaitu pahala karena usaha dia. Dia sudah berusaha, Allah juga kasihkan pahala untuk orang tersebut. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, falahu hasanah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikannya ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita baca 1 huruf dalam Al-Qur'an, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif lam mim itu berapa huruf kira-kira? Alif lam mim berapa huruf alif lam mim? 3 huruf. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti berapa kita dapatkan pahala ketika membaca alif lam mim? 30 pahala, ya. Ini cuma baca alif lam mim 30 pahala, ya. Makanya kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif itu 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim juga 1 huruf. Sehingga ketika kita baca alif lam mim dapat 30 pahala. Apalagi bacaannya lebih banyak, ya. 1 ayat. Ya, mungkin kita orangnya super sibuk, ya. Bisanya cuma 1 ayat per hari, enggak masalah, ya. 1 ayat. Atau misalkan 1 ayat itu enggak terasa, cuma baca sebentar masa sudah selesai. Setengah muka, ya kan? Baca Al-Qur'an, ya. Atau mau nambah lagi 1 muka. Nanti biasanya kalau kita punya kebiasaan suatu hal itu akan merasa kurang nantinya, ya. Ketika kita sudah terbiasa dengan 1 muka, lama-kelamaan kok kayaknya kurang, tambah lagi deh sedikit, gitu ya. Tambah lagi, nanti nambah lagi, terus nambah lagi, gitu ya. Oleh karenanya di sini dalam hadis ini disebutkan bahwa membaca 1 huruf dalam Al-Qur'an itu mendapatkan 10 kebaikan, ya. Ini juga termasuk luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala
rahmat Allah yang melipat gandakan bagi hamba-hambanya pahala. Ya. Jadi Allah itu sangat baik untuk kita, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW terutama. Ya. Karena umat Nabi Muhammad itu kan usianya yang paling sedikit, ya, di antara umat-umat yang lainnya. Umat-umat terdahulu itu usianya bisa sampai ratusan tahun, gitu ya. Ada yang mungkin sampai mau mencapai 1000 tahun, gitu ya, usianya. Sedangkan umat Nabi Muhammad kira-kira berapa, Pak, usianya? Kata Nabi, baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali kata Nabi yang bisa melampaui usia tersebut. Ya memang ada orang yang usianya sampai 75, sampai 80, bahkan mungkin ada yang sampai 100. Ada, cuma sedikit. Kita bisa hitung, yang sekarang usianya 100 berapa, Pak, di Indonesia? Kayaknya sedikit sekali, gitu ya. Di kampung kita yang usianya sampai 100 itu sudah jarang, yang tidak ada. Gitu ya. Usia-usia 70, 60, 70 sudah meninggal dunia. Gitu ya. Maka singkatnya usia umat Nabi Muhammad itu Allah berikan kelebihan yang lain. Allah lipat gandakan berbagai macam amal kebaikan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan lipat ganda dari setiap amal soleh yang dikerjakan. Termasuk juga ya ketika di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, ya, itu juga termasuk bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian berkata Khabbab radhiyallahu taala anhu, taqarrab ila Allah mastata'ta. Mendekatlah, bertaqarrublah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Fa innaka lan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai kecuali dengan kalamnya. Ya. Kalau kita ingin taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah cintai, taqarrub kita dengan kalamullah, dengan membaca Al-Quran. Ya, ini insyaAllah taqarrub yang paling afdal, ya, yang paling utama, kita bertaqarrub kepada Allah dengan membaca kalamnya. Ya. Allah senang ketika kita membaca kalamnya. Wa qala Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Jika seandainya hati-hati kalian itu bersih, ya, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Rabb kalian. Ya. Ya, kalau kita hatinya bersih, kita itu tidak akan pernah merasa puas ketika membaca Al-Quran. Inginnya terus baca Al-Quran. Ya. Ini perkataan dari Utsman bin Affan. Ya. Ini poin yang pertama, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nutrisi bagi hati kita adalah zikrullah dan juga tilawatul Quran. Jadi antara afdalul zikir itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Walaupun zikir itu banyak, ya, konteksnya banyak. Ya. Contoh yang lain misalkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Ya. Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan. Ya. Artinya mudah sekali untuk diucapkan. Ya. Thaqilatani fil mizan, tapi ternyata berat di timbangan amal kebaikan. Ya. Apa itu? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Ini kan ringan untuk kita ucapkan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan tidak perlu ketika zikir itu mengeraskan suara sampai kencang-kencang, gitu ya. Kita dengan suara yang lirih, cukup terdengar oleh diri kita sendiri, itu sudah cukup, gitu ya. Allah itu kan maha mendengar, ya. Allah tidak tuli. Allah itu mendengar semua ucapan sama, ya. Mau diucapkan dengan lirih ataupun keras, Allah bisa mendengar dengan jelas. Beda dengan kita, kalau kita itu mengucapkannya bisik-bisik yang kedengeran, ya. Kecuali kalau teriak-teriak atau suaranya kencang baru kedengeran. Tapi kalau Allah itu
walaupun orang itu ngomongnya pelan, ya, walaupun berbicaranya, mengucapkannya dengan lirih, Allah tetap dengar dengan jelas, ya. Jadi tidak perlu dalam zikir itu dengan suara yang kencang. Kemudian poin yang kedua dari nutrisi bagi hati kita adalah al-istighfar. Memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan bentuk perintah. Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah kadang dalam Al-Qur'an sebutkan istaghfirullah. Allah perintahkan kita untuk istighfar. Wa taratan yamdahu ahlahu. Terkadang juga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan pujian bagi orang yang istighfar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang beriman yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu dijauhkan dari azab Allah adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya, di waktu sahur. Jadi kalau kita mungkin punya kebiasaan bangun sebelum subuh, kemudian kita biasanya sholat malam, mungkin 2 rakaat, kemudian sholat witirnya 1 rakaat, ya, ringan mungkin gitu ya. Kemudian masih ada waktu antara jeda tersebut ke waktu sholat subuh. Maka di sini lebih baiknya kita perbanyak istighfar, ya. Jadi kita banyak-banyak istighfar di waktu sahur tersebut. Kemudian juga terkadang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Allah itu mengampuni bagi orang yang beristighfar kepadanya, ya. Faman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Barang siapa yang melakukan amal keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, dia akan dapati Allah itu mengampuni atau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan banyak sekali penyebutan istighfar ini di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam perkataan dari para ulama maupun para sahabat, para salafun saleh terkait dengan istighfar ini, salah satunya diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim, annahu qala libnihi, bahwa beliau berkata kepada putranya, ya bunai, awwid lisanaka Allahumma gfirli. Wahai anakku, biasakanlah lisanmu itu mengucapkan Allahumma gfirli. Fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fiha sa'ilun. Sesungguhnya Allah itu punya waktu-waktu yang dimana Allah tidak akan menolak doa orang yang meminta di waktu tersebut. Ya. Jadi Allah itu sebetulnya di antara waktu-waktu yang ada ini, 24 jam ini, ada waktu-waktu tertentu. Ya. Allah itu tidak menolak doa orang yang memohon kepadanya. Ya. Maka kalau kita membiasakan lisan kita beristighfar, astagfirullah, kemudian bertepatan dengan waktu istijabahnya doa tersebut, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Luqman Al-Hakim senantiasa berwasiat kepada putranya, ya, biasakan lisanmu itu mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Kemudian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sungguh kami menghitung di majelisnya Nabi SAW, ya, dalam satu majelis beliau itu mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Ya. Ini Nabi, Nabi yang dosanya sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga. Istighfarnya aja masih 100 kali per hari. Ya. Kalau kita yang belum dijamin masuk surga, belum juga dosanya diampuni, ya, belum juga terhindar dari dosa, berapa banyak istighfar kita dalam satu hari? Harusnya bisa lebih daripada Nabi, ya. Harusnya bisa lebih daripada Nabi SAW. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Taib, kemudian beliau menukilkan hadis Nabi SAW atau hadis qudsi. Wa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fil haditsil qudsi thalathata asbabin a'dami asbabil maghfirah. Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi di antara sebab-sebab seseorang itu mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 sebab seseorang itu mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Maka minka, seberapa besar pun dosa yang kamu miliki, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Seberapa besar pun dosa kita, selama kita masih berdoa kepada Allah, masih berharap kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Berapapun dosa yang kita lakukan, berapapun besarnya dosa yang kita miliki. Kemudian kata Allah, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, jika seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit, gitu ya. Saking banyaknya dosa dia ditumpuk sampai langit, gitu ya. Tsumma astaghfartani ghafartu laka. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Kemudian kamu meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni dirimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika seandainya kamu itu datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa-dosa. Dosa yang dia lakukan itu kalau ditotal sepenuh bumi. Datang kepada Allah dengan dosa sebanyak ini. Kata Allah, kemudian engkau tidaklah menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan mendatangkan kepadamu sepenuh isi bumi pula maghfirah, ampunan. Selama kita tidak berbuat syirik, sebesar apapun dosa yang kita miliki, terjerumus ke dalam dosa apapun selain dosa syirik, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada 3 sebab. Ada 3 sebab seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama, kita itu senantiasa berdoa, berharap kepada Allah. Selama kita masih doa, kita masih berharap kepada Allah, selama itu pula Allah akan mendatangkan ampunan kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Kemudian juga yang kedua, selama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selama itu pula Allah akan memberikan kita ampunan. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak melakukan kesyirikan, maka itu juga menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlah fadawa'udz dzunub al-istighfar. Kesimpulannya adalah bahwa obat dari dosa-dosa itu adalah istighfar. Qala Qatadah mengatakan, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian obat dan juga penyakitnya. Penyakit dan obatnya. Itu sudah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Fa amma da'ukum fadz-dzunub. Adapun penyakit kalian itu adalah dosa. Dosa ini penyakit kita, penyakit manusia. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Adapun obatnya adalah istighfar. Jadi obat dari
dosa dan juga kemaksiatan yang kita lakukan adalah istighfar. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin 2 poin ini saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Adapun 3 poin berikutnya mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang selanjutnya kalau memang ada waktu kembali, ya, yaitu tentang doa, kemudian sholawat kepada Nabi SAW dan juga qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat malam. Ya. Jadi 2 poin ini yang mungkin bisa kita amalkan nanti. Ya. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak tilawatul Quran, kemudian yang kedua juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga hati kita akan semakin hidup, ya, semakin sehat, ya, terjauh dari penyakit hati dan terjauh dari kematian hati. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.